إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Soal jawab nomor 46. Takallam ala dzikrillah fil janaizi. Terangkan mengenai menyebut nama Allah, zikrullah ketika mengiringi jenazah. Zikrullahi fil janaizi jaizun bila khilaf. Menyebut nama Allah atau zikrullah ketika mengiringi jenazah hukumnya boleh tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau menyebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Suratul Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir atau menyebut nama Allah dalam setiap situasi
dan kondisi. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada soal jawab nomor 46. Di dalam soal jawab nomor 46, pengarang kitab ini ingin membantah apa yang dikatakan oleh sebagian orang Wahabi, bahwa berzikir dengan suara keras secara lisan ketika kita mengiringi jenazah, hal ini adalah sebuah bid'ah yang dhalalah. Kata mereka ini adalah sebuah bid'ah yang sesat dan mereka mengharamkan hal itu. Bahkan mereka juga mengatakan kalau jenazah itu dibawa dengan memakai ambulans atau dengan ditumpangkan kepada sebuah mobil, ya, mobil apapun, mobil ambulans atau mobil apapun, maka itu juga bukanlah sesuatu yang disyariatkan, ya, artinya haram. Hal itu haram karena termasuk adat kebiasaan orang-orang kafir. Pertama kita mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, pengarang kitab ini berdalil dengan 2 ayat untuk menyatakan bahwa berzikir atau menyebut nama Allah atau membaca tahlil, la ilaha illallah atau Allah, 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 ketika kita mengiringi jenazah, hal itu dibolehkan berdasarkan 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, pengarang kitab ini menyebut surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan adalah surat Ali Imran ayat 191. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir dalam setiap keadaan dan dalam segala kondisi. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang menyebut nama Allah, yang selalu mengingat Allah, baik mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan dalam keadaan apapun, ya tentu kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau zikir secara zikir hati, ya, zikrul qalbi, artinya mengingat Allah itu dalam semua keadaan. Tetapi kalau zikir secara lisan ini kan ada kondisi-kondisi tertentu, sehingga kita tidak mengucapkannya atau membacanya, seperti kalau kita dalam keadaan buang hajat misalkan. Tetapi zikrul qalbi, zikir secara hati, artinya selalu mengingat Allah, ini kita lakukan dalam semua keadaan. Nah, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. 2 ayat ini saja, ini sudah bisa kita jadikan dalil, sudah dapat kita jadikan pedoman bahwa menyebut nama Allah, membaca nama Allah, berzikir kepada Allah, membaca tahlil, atau zikir-zikir yang lain ketika kita mengiringi jenazah, ataupun dalam keadaan yang lain, maka hal ini dibolehkan. 2 ayat ini tidak membatasi kita untuk berzikir di waktu tertentu, atau di tempat tertentu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang-orang Wahabi untuk mengharamkan. Ya, tidak ada alasan sama sekali bagi orang-orang Wahabi untuk mengharamkan kepada kita berzikir atau menyebut nama Allah atau membaca tahlil ketika kita mengiringi jenazah. Salah seorang tokoh Wahabi yang bernama Ali Abdul Hamid, murid dari Al-Albani, di dalam kitabnya Al-Mautu, Aizatuhu wa Ahkamuhu, kematian, nasihat-nasihat kematian dan hukum-hukumnya. Al-maut, kematian, aizatuhu, nasihat-nasihatnya, wa ahkamuhu, dan hukum-hukumnya. Artinya nasihat-nasihat terkait dengan kematian.
Halaman 29 dan halaman 30. Dia mengatakan begini. Innahu la yajuzu qawlu wahidullah fi athna'il jinazah. Tidak boleh itu artinya haram. Kata dia apa? Haram, tidak boleh mengucapkan wahidullah. Kalau orang Arab itu mengiringi jenazah, satu orang biasanya mengatakan kepada para pengiring jenazah, wahidullah, esakan Allah. Apa kata Ali Abdul Hamid, murid dari Al-Albani, salah seorang tokoh besar Wahabi. Dia mengatakan haram, hal itu haram. Kemudian dia juga mengatakan annahu la yushra' wa kadzalika, dia mengatakan selanjutnya bahwa kadzalika dzikr, begitu juga zikir. Kata dia begitu juga zikir, tidak boleh, haram. Kemudian dia juga mengatakan bla 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 ya. Kemudian annahu la yushra'u hamlul jinazati ala sayyaratin mukhassasatin lil janaizi. Tidak disyariatkan membawa jenazah di atas mobil ambulans. Kemudian juga dia mengatakan wa tashyi'ul musyi'ina laha wa hum fis sayyarat, dan juga tidak disyariatkan mengiringi jenazah, mengiringi ambulans yang membawa jenazah itu, orang-orang yang mengiringinya itu tidak disyariatkan juga naik mobil. Li'anna dzalika min 'adatil kufar, karena hal itu termasuk adat kebiasaan orang-orang kafir. Nah, kita jawab bahwa dari mana dia mengatakan bahwa hal itu termasuk adat kebiasaan orang-orang kafir? Apakah karena mobil itu memang buatan orang-orang kafir? Ya, kalau begitu jangan naik mobil, karena naik mobil itu berarti juga adalah adat kebiasaan orang kafir. Jangan naik motor, karena menaiki motor itu juga adat kebiasaan orang kafir. Jangan pakai handphone, karena memakai handphone itu juga adat kebiasaan orang kafir. Jangan pakai Zoom, jangan pakai Google Meet, karena Google Meet, Zoom itu juga bisa jadi kalau mereka konsisten dengan ucapan mereka itu, maka ini juga adalah adat kebiasaan orang kafir. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak boleh kita membawa jenazah dengan ambulans karena itu adalah adat kebiasaan orang kafir. Ini adalah perkataan yang tidak berdasar, perkataan yang tidak bermakna, perkataan yang tidak perlu dihiraukan. Adapun ketika Ali Abdul Hamid, murid Al-Albani ini mengatakan bahwa tidak boleh seseorang ketika mengiringi jenazah kemudian mengatakan kepada para pengiring yang lain, wahidullah. Kalau di Arab ya, kalau di Indonesia tanpa dikasih aba-aba mereka sudah langsung mengatakan atau membaca tahlil atau membaca Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah ya, dengan kompak, dengan suara keras ketika mengiringi jenazah. Tetapi di Arab sana biasanya ada yang memberikan komando, ada yang memberikan aba-aba. Ya, wahidullah. Ya, wahidullah itu artinya menyuruh para pengiring jenazah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikatakan oleh Ali Abdul Hamid bahwa haram seseorang mengatakan kepada para pengiring jenazah wahidullah, maka hal ini juga sama sekali tidak bermakna, ya, sama sekali tidak boleh kita hiraukan. Karena perkataan wahidullah ini adalah sesuatu yang baik, karena mengingatkan orang untuk berzikir kepada Allah, mengingatkan orang untuk melakukan kebaikan adalah sebuah kebaikan. Mengajak orang untuk berzikir kepada Allah, karena berzikir kepada Allah adalah kebaikan, maka mengajak orang, memberikan komando kepada para pengiring jenazah untuk melakukan kebaikan yang berupa zikir kepada Allah, maka ini tentu adalah sebuah kebaikan. Artinya wahidullah itu ayo kita berzikir kepada Allah. Jangan bercakap-cakap dengan percakapan yang tidak ada manfaatnya ketika mengiringi jenazah. Jangan ngegosip ya. Kadang-kadang kalau tidak diingatkan seperti itu,
Bahkan ketika mengiringi jenazah sekalipun, kebiasaan menggosip, kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain, itu karena sudah menjadi menu keseharian sebagian orang, sampai mengiringi jenazah sekalipun mereka masih melakukan itu. Makanya perlu ada satu dua orang yang mengingatkan kepada mereka dengan mengatakan apa? Wahidullah. Jadi berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, ya, di waktu kapanpun, mengingat Allah itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu ketika kita mengiringi jenazah, tidak hanya boleh kita berzikir kepada Allah, tidak hanya boleh, bahkan apa? Yustahab, disunnahkan. Ketika kita mengiringi jenazah, maka disunnahkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah, untuk menyebut nama Allah, untuk membaca tahlil. Sebagaimana kita juga disunnahkan untuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dalam keadaan yang lain. Soal jawab nomor 47 ini mungkin agak panjang ya, jadi kita jelaskan besok. Sebenarnya sudah pernah saya singgung waktu membahas tentang ta'wil atau tafsir ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Soal jawab nomor berapa itu ya? Beberapa pertemuan yang lalu. Di soal jawab nomor 47, pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita mengenai ta'wil. Sebenarnya sudah pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu, tetapi insya Allah akan kita bahas beberapa poin penting lagi terkait dengan ta'wil. Tetapi karena ini panjang, biar tidak terpotong ya, insya Allah akan kita lanjutkan besok. Kajian kita pada pagi hari ini singkat, mudah-mudahan padat dan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل